Oke, di konten kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kalian tentang Redmi 13C. Yang utama adalah apakah Redmi 13C punya kontrol panel kedua layaknya HP Redmi terbaru like iPhone? Jawabannya tidak ada atau tidak tersedia pilihannya guys. Teman-teman harus puas dengan satu pilihan kontrol panel model klasik bawaannya. Pertanyaan kedua, apakah Redmi 13C ada game turbo atau game boosternya? Kami sudah sering menjawab tidak ada guys. Fitur ini biasanya tersembunyi ya di aplikasi keamanan, tapi jajaknya tidak nongol. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa tekan di icon tambah. Tetap fitur game turbo tidak disediakan oleh Xiaomi. Justru untuk fitur aplikasi ganda, itulah yang disediakan oleh Xiaomi. Jadi ya terima saja. Lagi pula game turbo di HP sejutaan itu kalau boleh jujur, tidak ada efeknya guys. Serius. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara menampilkan FPS di Redmi 13C. Berhubung HP ini tidak ada game turbonya, sehingga teman-teman wajib menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, yang bisa didapatkan di Play Store, yaitu Shizuku dan Takostats guys. Kalau sudah mendownload keduanya, langkah pertama adalah kita masuk dulu ke Shizuku guys. Langkah kedua kita tekan pairing guys. Nah, untuk syaratnya agar kita bisa pairing, kita harus menjadi developer option ya guys ya. Sehingga kita harus menjadi pihak developer. Caranya mudah ya, kita masuk aja ke pengaturan. Terus tekan tentang ponsel, masuk ke info detail dan spesifikasi. Next tekan kolom versi MIUI ya, sampai ada tulisannya Anda sebagai pihak developer guys. Untuk HP ini kan sudah jadi developer ya, sehingga tidak ada tulisannya. Kalau misalkan teman-teman belum ya, pokoknya sampai tertampil tulisan Anda sebagai pihak developer ya. Kemudian kita kembali ke Shizuku, kita tekan developer option. Di sini tertera ya, opsi pengembang sudah bisa diaktifkan. Langkah kedua kita nyalakan debugging USB guys. Kita setujui semua aja, tunggu dan kita tekan OK. Langkah ketiga ya, kita jangan lupa untuk aktifkan install via USB guys ya. Kita checklist biru. Langkah keempat adalah kita aktifkan pula debugging USB setelan keamanan guys. Khusus untuk HP Redmi, Xiaomi ataupun Poco itu ada syaratnya tersendiri guys ya. Syaratnya untuk mengaktifkan debugging USB setelan keamanan di HP Redmi, Xiaomi ataupun Poco, kita wajib punya akun MIUI guys ya. Jadi kalau teman-teman belum punya akun MIUI ya, teman-teman wajib untuk mendaftarkan ya. Berhubung saya sudah punya akunnya ya, jadi langsung aja kita bisa gunakan. Langkah kelima kita kembali lagi ke aplikasi Shizuku guys ya. Next kita tekan debugging nirkabel ya. Lalu kita nyalakan. Langkah keenam kita kembali lagi ke Shizuku, kita tekan pairing, maka akan muncul notifikasi di bagian atas untuk meminta kode atau untuk memasukkan kode. Kode itu bisa kita dapatkan di debugging nirkabel ya. Kita tekan pasangkan perangkat. Nah, ini ya, muncul ada angkanya guys. Maka angka itu kita masukkan ke notifikasi yang di bagian atas tadi. Kita tulis saja ya, sesuai dengan nomor yang muncul ini guys. Lalu tekan kirim guys. Nah, di sini baru muncul ya, ada notifikasi kalau device kita sudah terpairing oleh Shizuku guys. Langkah ketujuh kita kembali lagi ke Shizuku dan kita tekan start ya. Jika muncul tulisan seperti ini guys, jadi misi kita sukses ya untuk mempairingkan Shizuku dengan Redmi 13C. Nah, ketika Redmi 13C dan Shizuku ini sudah terpairing, maka kita lanjut ke aplikasi Takostats guys. Langkah ke-8 ketika kita sudah masuk ke aplikasi Takostats, baru kita bisa memulai memunculkan parameter FPS-nya di Redmi 13C ya. Bisa teman-teman lihat di bagian kanan pojok atas. Dan bahkan ya, kita bisa mengatur informasi apa saja yang bisa tertampil di Takostats ini guys ya, baik dari FPS ya, ataupun suhu atau mungkin baterai dan lain-lain ya. Bisa kita checklist saja apa yang kita inginkan tertampil di sini. Serta baiknya aplikasi ini guys ya, bisa merekam aktivitas performa dari HP kita sesuai dengan aplikasi yang kita izinkan. Contohnya yang kita izinkan adalah Free Fire dan Mobile Legends. Sehingga untuk
aplikasi Therkostat ini bisa mampu melihat dari performa Redmi 13C ini, baik secara FPS ataupun data yang kita inginkan ketika bermain game sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Tapi jika teman-teman ingin menikmati fitur penuh dari Therkostat ini, harus berlangganan guys. Misalkan teman-teman tidak berlangganan, ya masih boleh sama Therkostat, cuma dibatasi waktunya hanya 5 menit saja. FPS-nya bisa tertampil di layar HP Anda. Untuk harganya relatif murah ya, ada yang 30.000 1 bulan dan ada yang permanen. Kalau nggak salah waktu itu saya dapat 75.000 ya untuk yang permanen. Entah itu promo atau enggak ya, cuma teman-teman kalau misalkan mau coba silahkan cek aja ya untuk harganya. Dan baiknya lagi, aplikasi ini juga bisa kita gunakan di device kita yang lain guys ya. Jadi bukan hanya satu device ini aja. Dan pertanyaan keempat, banyak sekali ya yang mengeluhkan kualitas hasil kamera Redmi 13C ketika membidik objek yang berwarna pink. Warnanya tidak akurat, jatuhnya malah ke arah keunguan. Sebenarnya ya, secara spesifikasi kamera utama Redmi 13C sudah mumpuni untuk HP sejutaan, pakai resolusi 50 megapiksel f1.8 dan di bukaan lensa f1.8 sudah tergolong bagus untuk menangkap objek di cahaya yang redup. Jika kita iseng ya bandingkan kualitasnya dengan Redmi 12C, secara nilai DxOMark Redmi 13C lebih bagus peningkatannya. Cuma permasalahannya memang pada kualitas gambar yang rendah ketika kita ambil di kondisi cahaya redup. Contoh ya, ini skenarionya, misalkan ada warna merah muda, kita akan timpa warna gelap, maka akan jatuhnya keunguan guys. Jadi yang bisa disimpulkan di sini bahwasanya untuk hasil kamera tidak hanya ditentukan oleh besarnya resolusi kamera dan bukaan lensa saja. Ada banyak faktor. Contoh kualitas sensor kameranya dan kecerdasan sistem kamera HP dalam mengolah hasil gambar. Solusinya adalah atur white balance secara manual. Tapi berhubung tidak ada di Redmi 13C, ya kita mengakalinya cuma bisa jangan foto di tempat yang gelap dan pakai lampu flash. Dan jujur ya, saya juga pernah alami itu guys. Pertama sih kaget ya, tapi saya coba searching dan kulik-kulik HP ini, ternyata solusinya simple. Intinya jangan sampai baterai kita dalam kondisi low. Kalau kondisi baterai kita tidak low, Redmi 13C yang saya miliki ini bisa menghasilkan foto dengan normal tanpa adanya warna keunguan di kondisi cahaya redup. Dan yang seperti teman-teman ketahui juga ya, salah satu faktor yang bisa membuat baterai kita cepat habis adalah penggunaan kamera ya. Jadi perkiraan sotoy saya sih, ketika Redmi 13C kondisi baterainya low dan terus dipaksakan untuk memfoto, sistem kameranya sedikit capek guys untuk mengolah gambar. Saya yakin ini cuma bug sih ya, karena biasanya HP yang berkamera sensornya jelek, foto di tempat gelap akan hasilkan foto yang buram saja, tidak akan berganti warna. So menurut saya hanya bugs. Kita tinggal tunggu saja Xiaomi untuk membenahinya. Oke guys, saya kira itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan di kolom komentar ya tentang Redmi 13C. Dan kami berusaha menjawab dengan apa yang saya tahu serta pengalaman ketika memakainya. Barangkali ada solusi lain kecuali root ya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Begitu saja dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye.